Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Putoruk. Kali ini di sini saya ingin membahas mengenai deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden. Di mana deklarasi ini dilakukan pada hari Selasa ya. Di hari deklarasi para relawannya Anies Baswedan ini dipenuhi dengan drama yang begitu hebat. Di mana di dalam acara itu ada ditampilkan bendera mirip dengan bendera HTI. Dan ini menjadi ribut. Akibat bendera ini mereka saling ribut, ya. Ada oknum yang di sana, ya, relawan dari Anies Baswedan yang tidak mau ada bendera HTI di sana. Dan ini ribut sendiri mereka. Ya, dan menjadi pertanyaannya, ya, mengapa bendera itu ada di sana? Ya kan? Apabila memang bendera HTI tidak boleh di sana, mengapa panitia membuat bendera itu? Terus siapa lagi membuat apabila tidak panitia? Bisa bendera itu datang sendiri, ya kan? Gak mungkin, pasti ada panitia. Dan apabila memang ini dukungan dari pendukung Anies Baswedan, deklarasi Anies Baswedan sebagai presiden, yang pastinya mereka ini adalah sekelompok orang, ya, yang sudah sepakat mengadakan dukungan pada hari dan jam, ya, tanggal ditentukan. Tetapi di dalam deklarasi ini mereka saling ribut akibat adanya bendera HTI ini. Ya, seperti video yang satu ini, di mana mereka saling ribut, ya, saling mengklaim bendera ini tidak boleh katanya. Kita lihat. Akan mengatakan Pak Anies akan didukung oleh enggak bukan. Ini bukan bendera HTI. Kalau mau lepas umat Islam. Ya. Kita pengen acara ini Berjalan lancar. Ya. Tanpa mendukung Pak Anies. Kita minta dicopot nominasi. Pak Anies. Kita nggak mau. Antum sayang Pak Anies. Antum peserta doang. Antum panitia. Panitia. Enggak bisa. Antum sayang Pak Anies. Kalau memang ini tidak umat Islam juga. Bukan. Bukan antum sayang Pak Anies. Kalau itu Kita nggak mau kejebak Pak Anies. sebaiknya. Kalau kita memang sayang Pak Anies. Antum panitia bukan? Hari ini. Ya, Kalau peserta udah diam. Jangan ngomong antum. Tidak, jangan mendeskripsikan bendera la ilaha illallah itu dengan HTI. Bukan. Kita nggak mau itu. Kita nggak mau Pak Anies dijebak. Kita enggak enak itu. Kita Pak Anies. Kita enggak enak itu. Kalau diturunin kita tetap di sini. Udah diturunin silakan. Mana itu? Bendera putihnya saja ya. Oke. MPI abal-abal kita nggak mau. Ya bendera merah putih boleh. Saya setuju. Oke, sip. Kita nggak mau Pak Anies dijebak. Tadi kita kan sedang mengimbau langsung melawan. Udah. Kalau nggak diributin nggak bisa Ibu. Udah. Kita juga tadi udah bilang. Iya, Ibu udah bilang tadi nggak mau kan, makanya diributin. Mengkhawatirkan. Udah. Kita khawatir. Iya, kita juga sama-sama mengkhawatirkan. Kenapa? Tapi kalau khawatir doang kagak ngomong percuma Ibu. Baru saya mau mengkhawatirkan, baru Pak belum ada 5 menit. Udah. Mestinya dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video tersebut kita bisa melihat, ya, bagaimana bersitegang sesama mereka akibat adanya bendera HTI ini di dalam acara, ya, di dalam gedung deklarasi Anies Baswedan sebagai presiden. Ya, inilah saya melihat di sini mereka saling ngotot-ngotot. Padahal sesama mereka yang mendukung. Tetapi mengapa harus ribut akibat bendera HTI? Ya. Apakah ini memang sudah disetting sama mereka? Atau bagaimana? Ya. Ingin mencerminkan Anies itu, ya, nasionalis atau bagaimana? Apakah mereka ingin menyatakan bahwasanya Anies itu tidak merupakan politisi yang
berkaitan dengan politisasi agama, ya, seperti yang dilakukan pada DKI Jakarta atau bagaimana? Ya. Apabila kita mengikuti rekam jejak Anies Baswedan selama ini, ya, apalagi sewaktu memenangkan pilkada DKI, itu miris yang mendukung itu adalah simpatisan FPI dan HTI. Mirip seperti yang dituliskan oleh media Tempo, di mana di dalam deklarasi, ya, Anies Baswedan sebagai presiden ini ribut itu dihadiri oleh mantan napi terorisme dan simpatisan dari HTI. Wajar saja, ya, bendera HTI yang mirip bendera HTI ini ada di sana. Karena apa? Di dalam deklarasi ada simpatisan dari HTI. Berarti bisa kita simpulkan yang mendukung Anies Baswedan ini, ya, kira-kira seperti yang mendukung Anies Baswedan ini adalah simpatisan dari HTI itu juga, ya. Tetapi mereka membuat drama seakan-akan, ya, untuk menghindari nama Anies Baswedan itu masih di ruang lingkup HTI ataupun FPI, ya, sehingga mereka meributi bendera ini. Itu menurut saya, nggak tahu dengan teman-teman sekalian, ya. Itulah yang sedang dijalankan mereka ini, ingin membersihkan nama Anies Baswedan, ya, dari politik identitas. Mungkin itu, ya. Tapi bagaimanapun, ya, akibat adanya ribut-ribut mereka ini, beredarnya bendera HTI dalam acara deklarasi di ruang deklarasi Anies Baswedan sebagai presiden ini, polisi langsung menyelidiki, ya, menyelidiki tempat ini apakah berkaitan dengan terorisme ataupun HTI, ya, menyelidiki karena ini memang, ya, HTI sebagaimana kita ketahui mereka ini ingin membuat konsep bernegara sesuai dengan syariat agama. Sehingga memang perlu untuk diselidiki orang-orang ini, oknum-oknum ini. Siapa mereka yang masih ingin mengembangkan HTI? Bahkan bendera HTI pun ada di sana. Padahal HTI sendiri sudah dibubarkan, sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Tetapi masih beredar benderanya di acara deklarasi calon presiden katanya. Ini kan luar biasa. Berani sekali mengibarkan bendera di acara calon presiden. Ini kan kita harus waspada juga. Apakah nanti orang yang didukungnya, ya, yang didukung orang yang masih berkaitan dengan HTI ini akan menjaga Indonesia lebih baik lagi, atau bagaimana kan itu, ya. Jadi simpatisan HTI ini masih berkembang. Bahkan benderanya aja masih berani dikibarkan di acara resmi para relawan Anies Baswedan, ya, calon presiden. Dan ini diliput media, masih mengibarkan bendera HTI. Emang nggak cerah, nggak capek, ya, mengkampanyekan HTI padahal sudah dibubarkan, ya. Saya berharap kepada orang yang masih waras berpikir, masih mencintai NKRI ini, ya, hindarilah orang-orang seperti ini. Saya melihat di sini para relawan Anies Baswedan masih deklarasi calon presiden Anies Baswedan saja sudah banyak drama-dramanya. Apalagi nanti Anies Baswedan bisa maju jadi presiden, ya, menang, maka nanti di dalam pemerintahannya juga pasti banyak drama. Dimulai dari para relawannya pasti membuat drama, ya. Negara ini menjadi negara drama juga nantinya. Ini buktinya bendera HTI, ya, ada yang mengklaim sesama relawannya tidak boleh, ada mengklaim tidak mengetahui mengapa bendera HTI ada di sana. Ini kan drama. Apabila memang niatnya deklarasi, seharusnya bendera yang berkaitan dengan organisasi terlarang seharusnya dibersihkan. Ini malah ditampilkan dan ribut-ribut sendiri. Acara-acara mereka, ya, tanggal-tanggal mereka yang buat, ya, yang datang sesama mereka, ya, ribut karena bendera mereka juga. Ini kan aneh. Jadi susah untuk dikatakan ini bukan merupakan settingan. Apabila memang tidak settingan, ya, saya rasa itu si bapak yang marah-marah itu melihat bendera HTI, mengapa masih bertahan di sana? Harusnya keluar dong. Saya tidak mau ada bendera organisasi terlarang dalam deklarasi Anies Baswedan. Saya keluar, harusnya begitu, tegas. Ya,
apabila tidak drama ya. Itu dia. Seharusnya begitu. Ini malah nggak ada. Malah berlanjut acara, harusnya kan acara ini bisa dibubarkan aja. Karena apa? Tidak lagi mencerminkan sebagai pemimpin yang nasionalis. Saya rasa yang didukungnya. Karena pendukungnya saja sudah mengibarkan bendera yang organisasi terlarang. Ya. Saya berharap kepada kita semua, ya, masyarakat Indonesia, pencinta NKRI, tetap berpikiran waras, ya, agar kaum-kaum HTI, ya, FPI, dan terorisme itu tidak semakin berkembang di Indonesia. Itulah, kita harus sama-sama menjaga negara ini agar lebih baik. Kita pilih pemimpin yang anti, ya, yang anti radikalisme, yang anti kepada orang-orang yang ingin mendirikan negara agama, ya, yang mencintai Indonesia secara nasionalisme. Itulah harus yang kita pilih, bukan drama-drama seperti ini. Saya melihat ini drama, ingin membersihkan nama Anies Baswedan saja, bahwasanya dia tidak berkaitan lagi dengan HTI, FPI, ya, dengan golongannya, sehingga membuat drama seperti ini, membuat ribut akibat bendera. Hal konyol ini. Orang banyak tahu rekam jejak Anies Baswedan bagaimana waktu pilkada. Tidak perlu dibersih-bersihkan, ya, tidak perlu dipoles-poles. Sudah tahu. Lagi pula Anies Baswedan ini, saya rasa, ya, saya pikir ini sulit untuk maju jadi presiden. Tiket, ya, partai pendukung untuk mendukung dia sebagai capres ini sulit untuk digabungkan. Sulit lah. Masa mau iya partai politik bukan kadernya, ya, tidak capek membesarkan partai, tidak capek merekrut suara untuk bisa mendulang suara, bisa mencalonkan presiden, tiba-tiba yang bukan kader, ya, yang bukan berkeringat membesarkan partai, diberikan tiket sebagai capres. Saya kalau ketua umum partai, ya, meski nama saya tidak terkenal, apabila partai saya bisa mencalonkan saya jadi presiden, maka saya yang akan maju. Karena apa? Keringat saya dan kader saya lah yang membesarkan partai itu, bukan orang lain. Sehingga memang saya layak, kan gitu. Ini apabila partai ada mendukung, ya, tanpa berkeringat, tanpa mengeluarkan istilahnya waktu membesarkan partai, diberikan tiket, apalagi orang ini dikenal banyak kelebihannya. Itu harusnya kita berpikir itu, ya. Demikian saya ucapkan terima kasih.